Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita baca basmalah sama-sama, dilanjut dengan doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis tentang kemarin tentang huruf hijaiyah, tanda baca huruf hijaiyah, dan apa? Cara membaca huruf hijaiyah. Nah, sekarang membahas tentang surah Al-Fatihah. Kalau di buku salam kalian, coba buka buku salam kalian Al-Quran Hadis yang halaman 12 ya, halaman 12. Ya, kalian dengarkan apa yang Ibu jelaskan ya, nanti akan ada tugas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Nah, sebelumnya kalian tahu tidak, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran juga merupakan petunjuk hidup bagi siapa? Bagi manusia. Agar dapat petunjuk dan pahala dari Allah, kita harus apa? Membaca dan mempelajari Al-Quran ya. Nah, surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Kalian ingat, Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Ya, Al-Fatihah artinya pembukaan, diturunkan di kota Mekah. Terdiri dari berapa ayat? Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? Ayo. Di situ ada berapa ayat Al-Fatihah? Ada 7 ayat. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Nah, surah Al-Fatihah termasuk golongan surah Makiyah. Karena apa? Karena diturunkan di kota Mekah. Surah-surah yang diturunkan di kota Mekah dinamakan atau digolongkan surah Makiyah. Sedangkan surah-surah yang diturunkan di kota Madinah dinamakan apa? Golongan apa? Surah Madaniyah. Nah, kalau Al-Fatihah termasuk surah Makiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nah, sebelum kita lanjut lagi, yuk kita baca sama-sama surah Al-Fatihah. Kalian sudah hafal kan? Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Nah, itu bunyi surah Al-Fatihah. Nah, kapan kita baca surah Al-Fatihah? Nah, surah Al-Fatihah dibaca ketika kita hendak melaksanakan sholat. Setiap sholat pasti kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, sekali lagi Ibu ulang lagi ya. Ibu ulang lagi. Ya, surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surah Makiyah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat ya. Surah Al-Fatihah itu termasuk Ummul Quran atau induk Al-Quran atau ibunya Al-Quran karena pembuka. Surah yang pertama, yang termasuk surah yang pertama ya, surah Al-Fatihah. Nah, coba kalian buka buku salam kalian halaman 14. Isi kandungan surah Al-Fatihah. Nah,
Nama surah Al-Fatihah diambil dari kata Al-Fatihah yang artinya apa tadi? Pembukaan. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama di dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Nah, surah Al-Fatihah termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran. Ummul Quran artinya induk Al-Quran. Nah, surah Al-Fatihah juga disebut Ummul Kitab. Apa Ummul Kitab? Ummul Kitab artinya induknya kitab. Karena surah Al-Fatihah juga disebut apa? As-Sab'ul Masani atau 7 ayat yang berulang-ulang. Nah, surah Al-Fatihah wajib kita baca di dalam apa? Di dalam sholat. Wajib dibaca karena menjadi rukun sholat. Surat Al-Fatihah juga menjelaskan apa? Keimanan, yaitu tentang tauhid. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang wajib disembah dan Tuhan yang telah menciptakan alam semesta. Surah Al-Fatihah menjelaskan bahwa apa? Semua nikmat bersumber dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga surah Al-Fatihah menjelaskan bahwa semua ilmu bersumber dari siapa juga? Dari Allah. Nikmat bersumber dari Allah. Ilmu juga bersumber dari Allah. Semua manusia harus apa? Harus menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam surah Al-Fatihah juga menjelaskan hukum-hukum, yaitu jalan menempuh hidayah. Hidayah yang menjadi apa? Menjadi sebab kebahagiaan dan keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Surah Al-Fatihah menjelaskan tentang apa? Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para nabi, orang yang beriman, syuhada, yaitu orang yang mati syahid, dan solihin, yaitu orang-orang soleh. Dan surah Al-Fatihah juga menjelaskan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah materi kita hari ini tentang surah Al-Fatihah. Ibu ulang lagi ya. Surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Diturunkan di kota Mekah, terdiri dari 7 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah dibaca di dalam apa? Di dalam sholat, karena surat Al-Fatihah merupakan rukun dalam sholat. Jadi wajib dibaca ketika atau wajib dibaca di dalam sholat. Nah, kita akhiri dengan membaca hamdalah sama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tugasnya nanti Ibu share tugas untuk kalian ya. Tugasnya ada latihan. Nanti soalnya boleh ditulisin sama mama kalian, tapi jawabannya jangan ya, soalnya aja ya. Itulah tugas kalian hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Dadah.